di situ. Bawa kursinya tuh. Dari korban. Nah, ini sejauh ini yang Bapak tahu kasus ini sudah sampai mana, Pak? Jadi pertama yang saya tahu sampai per hari ini setelah pihak kepolisian mengeluarkan sketsa wajah, dan sketsa wajah itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat ketika ada mobil Alphard diparkir di rumah itu. Jadi sketsa wajah, saya tegaskan, bukan main-main polisi mengeluarkan, berdasarkan keterangan saksi. Yang kedua, yang saya tahu sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan kabar kepada kita pihak keluarga ataupun kepada saya pribadi sebagai kepala desa. Jadi kami menunggu sampai saat ini, dan warga kami pun berharap dengan rasa cemas dan was-was karena pelaku masih berkeliaran di seputaran wilayah Jalan Caga. Itu, Mas. Kalau yang Bapak tahu yang mengikuti kasus ini juga, itu gimana sih, Pak, kasus ini tuh? Jadi kasus ini sebenarnya ketika awal dari olah TKP gitu ya, kemudian sampai ke proses penyelidikan di lapangan, saya sedikitnya terlibat. Makanya pernah saya mengatakan di channel YouTube saya, di kanal YouTube saya, bahwa saya tahu apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Jadi maksud kata-kata itu, jadi saya betul-betul tahu apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka pengungkapan kasus ini. Bukan saya tahu pembunuhnya, tapi saya tahu all out kepolisian melakukan penyelidikan ini. Hanya saja mungkin ini tinggal masalah waktu dan bukti yang mereka dapat. Sampai saat ini kami pihak keluarga ataupun pihak pemerintahan desa tidak diberitahu oleh pihak kepolisian apa bukti yang mereka dapat yang sebenarnya, dan sudah sejauh mana penyelidikan kasus ini, pengungkapan kasus ini. Begitu, Bang. Tapi tentunya harapan dari kepala desa dan juga ya keluarga ya sebenarnya dari korban kepada pihak kepolisian itu apa? Saya berharap banyak. Sampai sekarang saya berharap agar polisi cepat mengungkap ini dan menetapkan siapa yang menjadi pelaku ataupun dalang dari dibalik kasus ini, karena sekarang opini di luar sudah liar. Banyak para orang-orang yang memanfaatkan kasus ini dengan mengeluarkan asumsi yang tidak berdasar, hanya tahu dari berita-berita media cetak maupun media online gitu, yang tidak jelas, dan mereka mungkin sepotong-sepotong. Makanya saya kadang menyampaikan kepada mereka, tolong jangan menimbulkan opini yang liar dan asumsi yang tidak berdasar. Begitu, Bang. Cukup. Ya. Lagi alat bukti yang harus kuat, alat bukti yang harus jelas, tapi ini keyakinan dari pihak hakim sebagai pengadilan pemutus, dan keyakinan dari pihak polisi dan kejaksaan sebagai penyidik. Itu saja. Ini butuh proses seperti itu, karena kalau ini nanti didiamkan terus seolah-olah close gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak SCTP yang sudah datang ke sini. SCTP berarti datang ke keluarga kami untuk wawancara tentang kasus ini. Kami berharap agar kasus ini tidak close, jadi tidak didiamkan begitu saja. Ini harus diungkap, karena saya juga kasihan kepada pihak-pihak yang memang sudah tertuduhkan. Apalagi saya juga sebagai kepala desa dan juga
Almarhumah ini warga, sekaligus keluarga. Sudah saya anggap kakak sendiri, gitu. Jadi ini butuh keyakinan dari pihak penyidik. Kan ada persidangan nanti. Tidak tahu ketika orang ditetapkan jadi tersangka, itu akan bersalah, kan tidak. Ada proses pra-peradilan. Sok, pra-peradilan ini kan mereka yang buktikan. Gua nggak terlibat lah, itulah bahasanya. Saya nggak terlibat, harus ada buktinya. Gitu. Jadi jangan ragu lah. Saya berharap polisi jangan ragu. Ayo, polisi profesionalisme. Saya yakin polisi hebat dan profesional. Terima kasih, Bang. Gitu aja.